Baik, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi dalam kuliah karantina tumbuhan ya. Kali ini topiknya mengenai manajemen risiko masuk, tersebar dan menetapnya OPTK atau MTM OPTK. Jadi saya mengulangi lagi mungkin karantina tumbuhan itu ya salah satu tujuannya adalah untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina. Apa itu organisme pengganggu tumbuhan karantina? Yaitu organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak masuk dan tersebar, untuk dicegah masuk dan tersebarnya ke wilayah Republik Indonesia. Dan itu ditetapkan oleh pemerintah, ada daftarnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kira-kira mengelola risiko masuk, tersebar dan menetapnya OPTK di suatu wilayah. Jadi ada pest risk management, ada istilahnya pengelolaan risiko hama is. Nah, ini ada adanya dari dua serinya kalau kita baca bahasa Inggrisnya seperti ini. An evaluation and selection of option to reduce the risk of introduction and spread of the pest. Jadi mengevaluasi dan menyeleksi atau memilih opsi-opsi untuk menurunkan risiko masuk dan tersebarnya suatu OPT. Jadi kita harus mengevaluasi, memilih opsi-opsi untuk menurunkan risiko introduction and spread, masuk dan tersebarnya suatu OPT di suatu wilayah. Nah, manajemen risiko itu merupakan prinsip kesehatan tanaman. Jadi atau prinsip fitosanitari ya. Jadi manajemen risiko itu, risiko OPT itu merupakan prinsip kesehatan tanaman. Di antaranya aktivitas pengangkutan yang bebas OPT tidak pernah tercapai ya sesungguhnya. Hampir tidak pernah ada suatu aktivitas pengangkutan yang bebas organisme pengganggu tumbuhan. Tidak ada sesungguhnya. Oleh karena itu maka penting ini manajemen risiko ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Komponen utama analisis risiko. Jadi tadi kita waktu itu pest risk analysis. Nah, ini ada analisis risiko, yaitu OPT adalah evaluasi kemungkinan masuk dan tersebarnya OPT di suatu area yang berkaitan dengan konsekuensi ekonomi dan ekologi serta memilih opsi-opsi untuk menurunkan risiko itu. Jadi kita komponen utamanya itu adalah evaluasi kemungkinan masuk dan tersebarnya OPT di suatu area yang berkaitan dengan konsekuensi ekonomi, ekologi, serta memilih opsi-opsi untuk menurunkan risikonya. Nah, prediksi kemungkinan menyebar dan menetapnya spesies OPT di suatu area yang merupakan bagian terpenting dari PRA menjadi tool bagi produsen untuk memilih pasar dan komoditas. Jadi kemungkinan menyebarnya OPT ini ya di suatu area ini menjadi yang merupakan bagian penting dari PRA yang kita bahas minggu lalu ya. PRA itu menjadi tool atau alat utama bagi suatu produsen untuk memilih pasar atau komoditas. Jadi biasanya produsen itu akan mengekspor produksinya itu ke tempat-tempat yang bagaimana PRA-nya mereka. Pest risk analisisnya bagaimana, apakah bagus atau tidak, itu penting bagi produsen. Jadi perdagangan ini sekarang sudah tidak bisa lepas dari hama ya,
Di karantina ini mempersoalkan OPT ya, karantina ini. Nah ini fase ketiga dari PRA yaitu adalah Pest Risk Management. Kalau tadi kan PRA itu ada inisiasi, Pest Risk Analysis, Pest Risk Management. Nah ini kita sebenarnya membahas dari fase ketiga dari PRA itu, Pest Risk Analysis itu, yang disebut PRM ya, Pest Risk Management. Pest Risk Management itu meliputi aras risiko, seberapa level dari suatu risiko atau level of risk, aras risikonya. Kemudian informasi teknis yang diperlukan, kemudian technical information required. Jadi apa saja informasi teknis yang diperlukan. Kemudian risiko yang dapat diterima. Jadi pest risk management itu termasuk risiko yang dapat diterima, acceptability of risk, berapa risiko yang dapat diterima. Kemudian mengidentifikasi dan memilih opsi manajemen risiko yang memadai. Jadi mengidentifikasi atau bahasa Inggrisnya identification and selection of appropriate risk management option. Jadi kita mengidentifikasi. Kemudian sertifikat kesehatan tanaman dan persyaratan lainnya. Nah, ini juga fitosanitary dan other compliant. Kemudian kesimpulan manajemen risiko, conclusion of risk management. Jadi ada 6 hal-hal yang tercakup di dalam pest risk management. Saya ulangi lagi, yang pertama itu aras risikonya, kita tetapkan berapa aras risikonya. Kemudian informasi teknis yang diperlukan, kemudian risiko yang dapat diterima, kemudian mengidentifikasi atau memilih opsi manajemen risiko yang memadai, kemudian sertifikat kesehatan tanaman dan persyaratan lainnya, kesimpulan manajemen risiko. Nah, yang berkaitan dengan masuk, tersebar, dan menetapnya OPT, MPM. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi masuk dan tersebarnya OPT? Yang pertama, pengaruh perubahan iklim global. Nah, ini mempengaruhi masuknya suatu hama. Kemudian prediksi dari keterjadian OPT, inangnya, kemudian biologinya, ekologi dan perilakunya. Jadi apa saja yang dapat mempengaruhi keterjadian OPT, yaitu diantaranya ya inangnya, ya tanaman inangnya, biologi seperti apa, biologi mungkin diantaranya siklus hidupnya, fekunditasnya, keperidiannya, dan ekologi juga faktor fisik dan biotik dan abiotik yang pengaruhi, dan juga perilakunya OPT itu. Nah, itu mempengaruhi masuk dan tersebarnya. Nah, kemudian kita bisa juga pemodelan matematika ini untuk bagaimana menetapkan masuk, bisa juga dengan suatu hasil-hasil riset kita bisa memprediksi ya masuk dan tidaknya melalui pemodelan matematika. Bisa kita lakukan, ada bisa dibuka. Nah, ini pengaruh perubahan iklim global. Seperti apa pengaruh perubahan iklim global? Nah, peningkatan suhu bumi itu akibat gas rumah kaca ini yang mempengaruhi iklim global itu mempengaruhi urbanisasi manusia. Jadi yang di mana perubahan suhu atau aktivitas gas rumah kaca yang mempengaruhi perubahan iklim ini itu mempengaruhi urbanisasi manusia. Nah, perpindahan hama atau OPT dari area yang hangat ke wilayah dingin itu juga bisa terjadi ya, karena perubahan iklim, hama juga bisa terpengaruh perpindahannya. Nah, ini yang erat kaitannya antara perubahan iklim dan urbanisasi itu dan perdagangan. Perdagangan itu erat sekali kaitannya dengan penyebaran OPT. Jadi
ada kaitannya. Perubahan iklim mempengaruhi aktivitas manusia ya, di mana perubahan iklim itu ditentukan dipengaruhi oleh aktivitas gas rumah kaca ya, kemudian mempengaruhi urbanisasi, kemudian perubahan iklim juga mempengaruhi perpindahan nama, dan perubahan iklim juga dan urbanisasi itu erat juga kaitannya dengan penambangan dan penyebaran PTK. Nah, memprediksi masuk, tersebar, dan tahapan OPT dari kejadian, inang, biologi, ekologi, dan OPT. OPT yang inangnya luas memiliki potensi untuk berkembang dan menetap di banyak wilayah. Jadi kalau yang inangnya luas, ya, inangnya luas artinya OPT yang dapat memakan banyak jenis tumbuhan atau polipagus ya, inangnya sangat luas, itu potensi berkembang dan menetapkannya bisa di suatu banyak tempat karena akan mudah dia menemukan makanan. Nah, kemudian juga OPT yang memiliki kemampuan adaptasi ya dari aspek terhadap kondisi ekologi merupakan sifat intrinsik dan menentukan perilaku suatu OPT. Jadi kemampuan adaptasi itu juga menentukan bisa membantu penyebaran. Jadi kalau adaptasinya sangat tinggi kemampuannya, dia akan lebih mudah menyebar. Nah, kemudian juga spesies OPT dapat menyerang inang yang sama di area yang lain. Jadi kita bisa mengetahui kalau ada inang yang sama di suatu area lain itu, maka itu kemungkinan untuk tersebar. Mengetahui inang suatu spesies OPT menjadi informasi penting dalam memprediksi masuk dan tersebarnya, menetap, tersebar dan menetapnya OPT. Jadi kita pelajari di dalam pra itu apakah OPT itu punya inang. Kalau inangnya sama, maka dia akan mudah tersebar. Misalnya ini lalat buah Mediterranean Ceratophrys capitata. Dia memiliki 260 spesies inang tersebar di dunia. Oleh karena itu, nah kalau yang Bactocera dorsalis memiliki 117 inang tersebar di Asia Pasifik. Nah, ini bisa menjadi satu pertimbangan bahwa OPT ini akan mudah tersebar. Lalat buah ini akan mudah tersebar karena inangnya kita di antara 260 spesies inang itu mungkin saja di negara kita ada jenis-jenis itu. Oleh karena itu maka dia akan lebih mudah tersebar. Nah, ini prediksi matematika yang mungkin dapat dilakukan untuk memprediksi menyebar menetapnya OPT. Jadi variabel yang kerap digunakan dalam modeling diantaranya adalah iklim, temperatur yang dominan, biologi, dan inang. Model-model yang dapat diterapkan misalnya model linear temperatur ya, berkenaan dengan pengembangan OPT yang dipengaruhi oleh temperatur. Nah, bisa dibuat kira-kira kalau dari suatu negara suhunya naik sedikit, di negara lain maka dia akan lebih berkembang. Jadi bisa juga digunakan. Kemudian kapasitas peningkatan populasi. Ini model ini banyak diterapkan untuk menduga peningkatan populasi intrinsik ya, banyak digunakan. Kemudian simulasi percobaan laboratorium dapat juga digunakan untuk mempelajari aras lingkungan yang cocok ya bagi masuk, tersebar, dan menetapnya OPT ya. Bisa. Nah, ada GIS holistik ya. Ada model-model climate ya telah digunakan untuk memprediksi potensi masuk, tersebar, dan menetapkan OPT secara global. Misalnya Colorado potato beetle, kembang Colorado latino tarsa decemlineata ini sudah banyak dikembangkan ya dengan climate. Kemudian Queensland fruit fly atau lalat buah Queensland ya, Bactocera trioni ini juga sudah banyak dikembangkan dengan model-model matematik climate ya. Nah, ini juga PCA, Principal Common Knowledge, juga dapat digunakan untuk menyederhanakan data yang kompleks ya,
untuk prediksi MTM. Jadi memprediksi masuknya bisa berbagai aspek ya. Nah, ini saya kira. Nah, ini model inisiasi. Kalau di pra kan ada inisiasi, alasan diadakan pra, menetapkan identitas OPT, tidak terindikasi OPT, kita stop. Kemudian yes, dilanjutkan, menetapkan wilayah pra, kemudian analisis terdahulu, sudah valid, yes, stop. Kemudian nanti dilanjutkan dengan menentukan inang atau habitat yang cocok. Nah, ini yang tadi ini. Dan distribusi OPT, lanjut ke langkah yang berikutnya. Jadi ini inisiasi yang pertama ya, pra. Nah, jadi manajemen risiko itu termasuk yang pra yang ketiga. Nah, mungkin itu saya kira kuliah yang hari ini.